أعاذني الله وإياكم منها. أيها الناس عباد الله, Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mencari dan mengumpulkan nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya sekedar mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu, serta yang nilainya tidak melebihi bahkan tidak menyamai satu sayap seekor nyamuk. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia yang telah kami ciptakan ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Semua ibadah yang telah kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Allah Jalla Jalaluhu juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga kematian datang kepadamu. Allah Jalla wa'ala tidak meminta kepada kita untuk menyembahnya ratusan atau ribuan tahun. Allah Jalla Jalaluhu hanya meminta kepada kita untuk menghambakan diri-diri kita kepadanya sebagai sang pencipta kita, sebagai sang pencipta bumi, sebagai sang pencipta langit, sebagai pemilik syurga dan neraka, serta yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, dan karena nikmat-nikmat tersebut kita dapat hidup di dunia saat ini. Allah hanya meminta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabb sehingga kematian datang kepadamu. Allah cuma meminta kita menyembahnya sampai kematian datang kepada kita, dan kita tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Bisa jadi khutbah hari ini belum selesai, di antara kita ada yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada suatu jiwa yang tahu di mana dia akan dimatikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tiada suatu jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian akan menjemput kalian walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun engkau sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat menggunakan baju-baju anti peluru, rumah-rumah anti rudal, anti petir, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mengejar kalian, akan menjemput kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian semua, yang kaya dan miskin, yang kafir dan muslim, yang dermawan
wajah pelik, semua kalian akan dikembalikan untuk menghadap kepada alimul ghaib wasyahadah, kepada zat yang maha tahu terhadap yang gaib dan hal-hal yang tidak gaib. Dan semua kalian akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini. Dan jamaah ini muliakan Allah, kehidupan kita di dunia ini sangatlah sementara. Waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sangatlah pendek. Anggaplah umur kita akan panjang. Maka Nabi SAW telah bersabda, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dhalik. Amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Sementara Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu panjangnya, yang paling pendeknya itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka seandainya kita memiliki umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, jika dibandingkan dengan satu hari di akhirat, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Dan sebagian hari yang lainnya di akhirat kelak Allah katakan khamsina alfa sanah, 50.000, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Oleh karenanya kita perlu memikirkan bekal apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri kita dari neraka Allah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafatnya baka bukaan syadida, beliau menangis sejadi-jadinya, sehingga ada yang berkata kepada beliau, wa ma yurkika ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, engkau sholat 5 waktu di belakang Nabi, engkau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Wa ma yurkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Apa jawaban beliau yang maha dimuliakan Allah? Beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang akan mematahkan sayap-sayap kesombongan, dan jawaban beliau akan membersihkan sifat ujub yang ada di dalam hati setiap kita. Beliau mengatakan qillatuz zadi wa tulul tariq. Yang membuat aku menangis seperti ini adalah sedikitnya bekal amal soleh yang aku miliki, sementara perjalanan setelah ini masih sangatlah panjang. Jamaah ini muliakan Allah, di antara ibadah besar yang Allah Jalla wa'ala meminta kepada kita untuk melakukannya demi kebaikan kita sendiri, yang Allah minta kepada kita melakukannya agar kita meraih derajat yang tinggi di dalam surga. Sebuah ibadah yang Allah anjurkan kepada kita agar Allah membebaskan diri kita dari nerakanya, dan sebuah ibadah yang Allah meminta kepada kita agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat kelak adalah bersedekah di jalannya, agar kita membersihkan diri kita dari sifat syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah dibersihkan dari dirinya sifat pelit, sifat kikir, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Allah Jalla wa'ala menjadikan kriteria orang-orang muttaqin yang telah Ia janjikan dengan syurganya adalah mereka yang gemar berinfak di jalan Allah. Tatkala Allah Jalla wa'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju
mereka yang muttaqin. Siapakah mereka? Allah terangkan bahwa di antara kriteria utama muttaqin adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wal dharra, yang mampu bersedekah, berinfak di jalan Allah, baik ketika ia sedang kaya atau ketika ia sedang miskin. Allah Jalla wa'ala tidak butuh kepada sedekah kita, karena sedekah yang kita berikan di jalan Allah itu akan Allah balas dan akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan bahkan bisa lebih dari itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan harta yang disedekahkan di jalan Allah itu seperti satu biji-bijian yang ditanam kemudian tumbuh dan keluarlah darinya 7 tangkai, 7 ranting, di setiap tangkainya ada 100 buah, dan Allah akan melipat gandakannya lebih dari itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa ma anfaqtum min khair fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, Allah yang akan menggantikannya, dan Allah sebaik-baik pengganti. Bagaimana perasaan Anda jika ada seorang raja yang kaya raya, nomor 1 di dunia, yang tidak pernah dikenal dan diketahui menyelisih janjinya, berani mengatakan barang siapa yang mau memberikan uang 100.000, 1 juta, akan saya kembalikan 700 kali lipat dari yang dia berikan. Saya yakinnya semua orang akan berbondong-bondong membawa hartanya untuk dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh sang raja tersebut. Lalu bagaimana dengan tawaran Allah? Lalu bagaimana dengan ajakan Allah? Ya Allah katakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, akan kami balas 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah akan melipat gandakannya lebih dari 700 kali lipat dengan caranya yang maha kaya, dengan caranya yang ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Dia yang menawarkan kepada kita, wa ma anfaqtum min khair fahuwa yukhlifu. Sekecil apapun infak kalian, Allah yang akan membalasnya. Yang berjanji kepada kita dengan janji ini bukan seorang presiden, bukan seorang raja, bukan pula seorang menteri, tetapi yang menawarkan janji tersebut kepada kita adalah Rabbul Alamin, adalah Dia yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sedekah adalah ibadah di mana setiap orang yang telah didatangi oleh kaum malaikat maut meminta kepada Allah agar ditunda kematiannya agar dia bisa melakukannya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian. Ini bahasa yang sangat dalam dari Allah. Allah mengatakan infakkan sebagian, bukan semuanya, dari harta yang telah kami berikan. Karena harta yang kita miliki itu harta dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita yang rajin dan berkorban siang dan malam, tetapi karena Allah yang telah mengatakan sehingga yang ini menjadi kaya, yang ini menjadi miskin, yang hari ini kaya, kemarin dia miskin, dan sebaliknya. Mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang kepada salah satu di antara kalian.
ketika kematian itu telah datang. Fayaqula Rabb, semua kalian akan berkata, wahai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau menunda kematianku sesaat saja, apa tujuannya? Fa'asaddaq, ini tujuan pertama dan utamanya, agar aku bisa bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah kematianku, tunggukanlah ajalku qarib, sesaat saja. Fa'asaddaq, karena hamba ingin bersedekah ya Allah. Kenapa sedekah yang dia minta jamaah ini berikan? Karena Nabi yang telah mengatakan ittaqun nar walau bisyiddi tamr, bebaskan diri kalian dari neraka Allah dengan sedekah, meskipun yang kalian sedekahkan itu hanya setengah biji kurma. Karena sedekahlah yang akan memberikan naungan kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Karena keutamaan sedekah itu tertanam dan melekat di hati para sahabat Nabi ketika turun ayat Allah dari surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh kalian belum merasakan manisnya keimanan sehingga kalian berani menyedekahkan sebagian, bukan semuanya, sebagian harta yang kalian sedang mencintainya. Ketika ayat ini turun, maka seorang konglomerat Madinah yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu benar-benar tersindir. Beliau benar-benar baper dengan ayat ini. Beliau merasa disindir dan dipanggil oleh Allah. Maka seketika itu beliau pergi menuju Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah mendengar firman Allah yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum merasakan manisnya keimanan sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang kalian masih mencintainya. Wa inna ahabba amwali ilayya la ghairaha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aset yang paling mahal di sisiku, aset yang paling aku cintai adalah Bayrah, kebun beliau yang produktif di samping Masjid Nabawi yang penuh dengan pohon-pohon kurma yang berbuah, dan seringkali Nabi masuk ke dalamnya mengambil air dari sumur yang ada di dalamnya. Tanah yang paling mahal di Madinah, di samping Masjid Nabi. La Bayrah, ini asetku yang paling mahal, ini asetku yang paling aku cintai. Wa inni saj'aluha fi sabilillah, maka dengan ayat ini ya Rasulullah, aku akan jadikan asetku yang paling mahal ini agar engkau meletakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mengajak para sahabatnya bersedekah, maka ada yang membawa setengah dari hartanya, yaitu Umar bin Khattab. Ada yang membawa sepertiga dari hartanya. Kemudian datang Abu Bakar membawa seluruhnya, karena beliau masih sehat, anak-anak juga masih sehat, dan ini khusus untuk Abu Bakar. Maka Nabi bertanya, mada abaqaita lahum, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk anggota keluarga? Maka beliau menjawab, abaqaitu lahumullah wa rasul, yang aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk bersedekah, membantu mujahidin, maka Utsman dalam sekejap waktu menyediakan dan menyedekahkan 300 onta dengan perlengkapan perangnya untuk mujahidin fi sabilillah. 300 ekor onta dengan perlengkapan perangnya. Apalagi harta yang kita belanjakan jamaah yang dimuliakan Allah untuk membangun rumah Allah yang akan digunakan oleh para penghafal Al-Quran, yang akan digunakan oleh orang-orang yang saleh. Jangankan satu masjid, satu lempengan batu yang kita berikan untuk pembangunan rumah Allah, itu akan Allah gantikan dengan sebuah rumah di dalam surganya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Orang kafir mereka tidak pernah ragu untuk membangun rumah ibadah mereka.
Orang kafir tidak pernah ragu mengeluarkan harta mereka untuk membangun gereja, untuk membangun tempat-tempat ibadah mereka. Pelaku-pelaku maksiat juga tidak pernah ragu mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta dalam satu malam hanya untuk masuk ke dalam diskotik. Sebagian mereka mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk menyawer biduan yang menari di atas panggung bersamanya. Sebagian mereka mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk memberikan entertain kepada para pejabat yang berzina, berjudi, dan berbagai maksiat lainnya. Dan Allah menawarkan, ini agama, ini rumahku yang sedang dibangun. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, di dalam riwayat yang lain, walaupun satu lempengan batu yang dia sedekahkan, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam syurganya. Ibadah Allah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berhenti di Kuba. Beliau belum punya rumah, nggak punya aset kecuali apa yang ada di tubuhnya. Tetapi yang pertama kali beliau pikirkan bukan membangun rumah pribadi, bukan membangun rumah untuk istri-istri dan anak-anaknya. Yang pertama kali beliau bangun adalah rumah Allah, yaitu Masjid Kuba. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, ketika ada sebuah batu besar, para sahabat lainnya tidak mampu mengangkatnya, maka beliau dengan kedua tangannya yang mulia mengangkat batu tersebut dan meletakkannya di atas pondasi. Setelah selesai membangun rumah Allah, barulah beliau meninggalkan daerah Kuba, kemudian pergi ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, beliau nggak punya harta kecuali apa yang ada di tubuhnya. Beliau menginap di rumah Abu Ayyub sekian minggu. Beliau nggak punya rumah, tinggal di rumah para sahabatnya. Tetapi yang pertama kali beliau pikirkan adalah membangun rumah Allah di Madinah. Sehingga tanah yang ada beliau lihat untuk membangun masjid. Beliau panggil para sahabatnya, para kabilah pemilik tanah itu. Beliau berkata kepada mereka, "Thaminuni aradhiyakum." Tolong sebutkan harga tanah kalian ini, aku akan membelinya untuk membangun rumah Allah. Mendengar Nabi meminta tanah mereka, bukan untuk rumah pribadinya, bukan untuk memperkaya anak keturunannya, tetapi untuk membangun rumah Allah. Maka semua pemilik tanah, bahkan kabilah-kabilah yang ada, mengatakan, Allah la nuthaminu lakum aradhiyana wa la nazlimuhu illa billah. Wahai Rasulullah, ini tanah-tanah kami, demi Allah tidak akan pernah kami berikan harganya kepadamu. Kami tidak meminta harga untuk tanah kami illa billah, kecuali kepada Allah. Maka setelah itu beliau dan para sahabatnya membangun rumah Allah yang menjadi tempat menara dakwah tauhid dan sunnah ke seluruh penjuru dunia. Ayuhan nas ibadallah, ketika kita mampu bersedekah, maka bersyukurlah kepada Allah, karena sedekah yang kita lakukan adalah hidayah dari Allah. Kata Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ketika kalian telah melakukan sesuatu yang baik dalam Islam, ketahuilah sesungguhnya bukan kalian yang berjasa, tetapi Allah lah yang berjasa untuk kalian, sehingga karena hidayah dari Allah kamu beriman.
Karena hidayah dari Allah kita mau mengeluarkan sebagian harta yang kita cintai untuk di jalan Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin harta yang kita miliki akan kita gunakan untuk membantu syirik, membantu bidah, membantu tempat prostitusi dan tempat-tempat maksiat lainnya. Bal hadakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah kita mau berinfak di jalan Allah. Ibadallah, yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum 'ala a'da'ihim a'da'ika a'da'id din. Allahumma اشف مرضاهم وارحم موتاهم واطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الفاسقين، الذي لا يرد عن القوم الكافرين، الذي لا يرد عن القوم الظالمين المعتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.